Assalamualaikum sahabat tercinta. Ini mengisahkan seorang santri muda asal Jawa Timur, Zainuddin, merantau ke Malaysia, di sana diserang preman. Beruntung ia diberkahi ajian Pancasona, tubuhnya kebal terhadap senjata apapun. Bagaimana kisah menegangkan ini? Langsung aja kita ke kisah lengkapnya yang mengguncang dan membuat kita merinding penuh haru ini. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hidup seorang santri bernama Zainuddin. Sejak kecil, ia dikenal sebagai pemuda yang taat beragama, rajin belajar, dan memiliki hati yang tulus. Zainuddin tumbuh di lingkungan pesantren, di mana ia mendalami ilmu agama dan beberapa ajian kuno peninggalan leluhur. Salah satu ajian yang diwariskan kepadanya oleh sang guru adalah ajian Pancasona, sebuah ilmu kanuragan yang membuat tubuhnya kebal dari segala senjata dan mampu menyembuhkan dirinya sendiri jika terluka. Namun, ajian ini bukanlah sesuatu yang didapatkan dengan mudah. Zainuddin harus melewati laku tirakat yang berat, termasuk berpuasa muti selama 40 hari dan bertapa di tempat-tempat keramat. Setelah merasa cukup mendalami ilmu agama dan kanuragan, Zainuddin memutuskan untuk merantau ke Malaysia. Niatnya sederhana, ia ingin mencari pengalaman baru sekaligus berdakwah, menyebarkan kebaikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Dengan restu sang guru dan doa dari keluarga, Zainuddin pun menyeberangi Selat Malaka, membawa harapan besar di dadanya. Sesampainya di Malaysia, Zainuddin tinggal di sebuah kampung kecil dekat Kuala Lumpur. Ia diterima oleh seorang kawan lama ayahnya, Pak Salim, yang memberikan tempat tinggal sementara. Pak Salim adalah seorang pedagang kain di pasar tradisional. Ia merasa senang bisa membantu Zainuddin dan sering mengajaknya berdiskusi tentang kehidupan. Awalnya, Zainuddin bekerja membantu Pak Salim di pasar. Dengan kepribadiannya yang ramah dan murah senyum, ia segera dikenal oleh para pedagang lain. Banyak yang terkesan dengan kebijaksanaan dan sifatnya yang tenang, meskipun ia masih muda. Namun, di balik ketenangan itu, Zainuddin menyadari ada sesuatu yang tidak beres di kampung tersebut. Pasar tempat Pak Salim berdagang sering diganggu oleh sekelompok preman yang dipimpin oleh seorang pria bernama Harun. Harun adalah pria bertubuh kekar dengan tatapan tajam yang selalu menuntut uang keamanan dari para pedagang. Jika ada yang berani melawan, ia tak segan-segan menggunakan kekerasan. Zainuddin mulai memperhatikan situasi ini dengan seksama. Ia melihat bagaimana para pedagang hidup dalam ketakutan, terpaksa menyerahkan sebagian penghasilan mereka demi menghindari masalah. Hatinya bergejolak. Ia ingin membantu, tetapi tidak ingin bertindak gegabah. Dalam benaknya, ia teringat pesan gurunya, kekuatan sejati bukanlah pada fisik, tetapi pada hati yang mampu membawa kedamaian di tengah kekacauan. Suatu hari, Zainuddin ikut menjaga kios Pak Salim ketika Harun dan anak buahnya datang. Mereka langsung menghampiri kios Pak Salim, menuntut uang keamanan dengan nada kasar. Pak Salim yang sudah tua tampak gemetar, namun Zainuddin berdiri di depan, mencoba melindungi majikannya. "Maaf, Tuan Harun," kata Zainuddin dengan suara tenang. "Bukankah lebih baik jika kita saling membantu daripada saling menindas?" Harun tertawa sinis. "Kau siapa, bocah? Berani sekali bicara begitu padaku. Jangan coba-coba bermain api kalau tak ingin terbakar." Zainuddin tetap tenang, tetapi ia bisa merasakan hawa ancaman dari Harun dan anak buahnya. Ketika Harun mencoba mengangkat tangannya untuk memukul, Zainuddin dengan sigap menghindar. Tanpa menggunakan kekerasan, ia berhasil menjatuhkan Harun dengan teknik bela diri yang dipelajarinya di pesantren. Anak buah Harun yang melihat kejadian itu mencoba menyerang, tetapi mereka juga tak mampu menyentuh Zainuddin. Melihat situasi itu, Harun menjadi marah besar. "Kau pikir kau bisa melawanku hanya dengan ilmu bela diri kampungan itu?" Ia menghunus sebilah pedang panjang yang diselipkan di pinggangnya, lalu menyerang Zainuddin dengan penuh amarah. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ketika pedang itu menyentuh tubuh Zainuddin, bukannya melukai, pedang itu justru terpental seperti menabrak baja. Harun terkejut, begitu pula anak buahnya. Zainuddin berdiri dengan tenang, seolah tak terganggu sedikit pun. Zainuddin tahu inilah saatnya untuk menunjukkan kebijaksanaannya. Ia tidak menggunakan kekuatannya untuk menyombongkan diri, tetapi untuk mengajarkan pelajaran penting kepada Harun dan anak buahnya. Dengan suara tegas namun penuh kelembutan, ia berkata, "Tuhan memberi kita kekuatan bukan untuk menindas orang lain, tetapi untuk melindungi mereka yang lemah. Apa yang kau lakukan di sini hanya akan membawa kehancuran, baik untukmu maupun orang lain."
Perkataan Zainuddin membuat Harun terdiam sejenak. Namun, bukannya mundur, Harun justru semakin marah. Ia bersumpah untuk kembali dengan kekuatan yang lebih besar, meninggalkan pasar dengan ancaman. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu merasa lega, tetapi Zainuddin tahu bahwa ini belum berakhir. Harun bukanlah tipe orang yang akan menyerah begitu saja. Setelah kejadian itu, Zainuddin menjadi semakin dikenal di kampung tersebut. Banyak yang datang padanya, meminta nasihat atau sekadar berterima kasih atas keberaniannya. Namun, Zainuddin merasa beban di pundaknya semakin berat. Ia tahu bahwa pertarungan yang sesungguhnya belum dimulai, dan ia harus mempersiapkan dirinya, baik secara fisik maupun spiritual, untuk menghadapi ancaman yang lebih besar. Di saat yang sama, ia merenungkan makna di balik ajian Pancasona yang dimilikinya. Baginya, kekuatan itu adalah amanah, sesuatu yang harus digunakan dengan bijak. Zainuddin memutuskan untuk tetap rendah hati dan terus berusaha membawa kedamaian, meskipun tantangan yang dihadapinya semakin besar. Setelah kalah di pasar, Harun kembali ke markasnya bersama anak buahnya. Rasa malu dan dendam membakar hatinya. Ia tidak pernah menyangka ada orang seperti Zainuddin yang mampu menentangnya, apalagi dengan kemampuan yang tampaknya mustahil dijelaskan. Pedang andalannya, yang biasanya mampu memotong baja, tak mampu melukai pemuda itu. Di markas, Harun memanggil orang kepercayaannya, Guntur, seorang pria yang dikenal kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Harun menceritakan apa yang terjadi, termasuk bagaimana tubuh Zainuddin kebal terhadap senjata tajam. Orang itu pasti menggunakan ilmu hitam, geram Harun. Aku tidak peduli apa yang dia miliki, kita harus menyingkirkannya. Aku tidak akan membiarkan bocah itu mengganggu bisnis kita. Guntur mengangguk, lalu mengusulkan untuk mengundang seorang dukun sakti dari pedalaman Malaysia, yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam melawan ilmu kanuragan. Harun setuju. Ia memutuskan untuk menyusun rencana besar untuk menghabisi Zainuddin. Sementara itu, kehidupan Zainuddin berjalan seperti biasa. Ia tetap membantu Pak Salim di pasar, sekaligus meluangkan waktu untuk mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak di kampung tersebut. Popularitasnya semakin meningkat, tetapi ia tetap rendah hati dan tidak ingin menjadi pusat perhatian. Namun, Zainuddin mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Beberapa malam berturut-turut, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya dikepung oleh kegelapan, sementara suara-suara mengerikan memanggil namanya. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Dengan tekad yang kuat, Zainuddin memutuskan untuk meningkatkan laku spiritualnya. Ia mulai melakukan tirakat malam di sebuah bukit dekat kampung, memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Di tengah tirakatnya, Zainuddin merasa tubuhnya menjadi lebih peka terhadap energi di sekitarnya. Ia mulai menyadari adanya aura negatif yang mendekat, seolah-olah ada kekuatan gelap yang mencoba mencelakainya. Namun, ia tetap tenang. Dalam hatinya, ia yakin bahwa selama ia berada di jalan kebenaran, tidak ada yang bisa menyakitinya. Beberapa hari kemudian, seorang pria tua bernama Pak Junaidi tiba di kampung atas undangan Harun. Pak Junaidi adalah seorang dukun sakti yang memiliki reputasi menakutkan. Ia dikenal sebagai ahli dalam melawan ajian-ajian sakti dengan cara-cara mistis. Harun menceritakan tentang Zainuddin dan meminta bantuan Pak Junaidi untuk menyingkirkannya. Pak Junaidi tersenyum tipis. Jika dia benar-benar memiliki ajian Pancasona, maka ini bukan tugas mudah. Tapi aku memiliki cara untuk melemahkan kekuatannya. Ia mulai melakukan ritual di sebuah hutan, memanggil kekuatan gaib untuk melawan Zainuddin. Ritual itu mengirimkan serangan energi negatif yang bertujuan melemahkan mental dan fisik Zainuddin. Di saat yang sama, Harun dan anak buahnya mempersiapkan serangan fisik untuk memastikan Zainuddin tidak akan selamat. Pada suatu malam, ketika Zainuddin sedang pulang dari masjid, ia tiba-tiba dikepung oleh Harun dan anak buahnya. Mereka membawa senjata tajam, sementara Harun tampak lebih percaya diri dengan kehadiran Pak Junaidi di dekatnya. Zainuddin, teriak Harun, ini malam terakhir bagimu. Kau mungkin kebal terhadap pedang, tapi kita lihat apakah kau bisa melawan kekuatan ini. Pak Junaidi mulai membaca mantra, menciptakan angin dingin yang menusuk tulang. Zainuddin merasakan tubuhnya mulai melemah. Ia menyadari bahwa ini bukan serangan biasa. Namun, ia tetap berdiri tegak, mengingat pesan gurunya untuk tidak pernah mundur dari kezaliman. Ketika anak buah Harun menyerang,
Zainuddin dengan sigap menghindar dan melawan mereka dengan tangan kosong. Meskipun tubuhnya mulai terasa berat, ia tetap mampu mengalahkan mereka satu persatu. Namun, kekuatan yang dikirim oleh Pak Junaidi semakin kuat, membuat Zainuddin jatuh berlutut. Melihat ini, Harun tertawa puas. Akhirnya kau jatuh juga, bocah sombong. Di tengah kelemahannya, Zainuddin memejamkan mata dan berdoa. Ia memohon kekuatan dari Tuhan, meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Perlahan, ia merasakan energi baru mengalir ke seluruh tubuhnya. Aura keimanan dan keberaniannya semakin kuat, hingga mampu melawan energi negatif yang dikirim oleh Pak Junaidi. Ketika Zainuddin membuka matanya bersinar dengan cahaya yang membuat Harun dan anak buahnya mundur ketakutan. Ia berdiri dengan tegak, tubuhnya kembali pulih seperti sedia kala. Dengan izin Tuhan, aku tidak akan mundur dari kezaliman, seru Zainuddin. Pak Junaidi yang melihat hal ini merasa terkejut. Ia mencoba menyerang Zainuddin dengan mantra terakhirnya, tetapi serangan itu justru kembali menyerangnya sendiri, membuatnya jatuh tak berdaya. Zainuddin berjalan mendekati Harun, yang kini gemetar ketakutan. "Berhentilah, Harun," kata Zainuddin dengan suara lembut namun tegas. "Masih ada kesempatan bagimu untuk berubah. Jangan gunakan hidupmu untuk menyakiti orang lain." Harun tidak mampu berkata apa-apa. Ia merasa malu dan kalah total, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara moral. Dengan wajah tertunduk, ia meminta maaf kepada Zainuddin dan berjanji untuk meninggalkan kehidupan kriminalnya. Zainuddin menerima permintaan maaf itu, tetapi ia mengingatkan Harun bahwa perubahan sejati memerlukan usaha dan kesungguhan. Pak Junaidi yang masih terkapar juga merasa terpukul. Ia mengakui bahwa kekuatan Zainuddin bukanlah kekuatan biasa, melainkan kekuatan yang berasal dari keimanan dan kebaikan hati. Dengan penuh rasa hormat, ia memohon maaf kepada Zainuddin dan berjanji untuk tidak lagi menggunakan ilmunya untuk hal-hal yang buruk. Kejadian itu menjadi titik balik bagi banyak orang di kampung tersebut. Harun dan anak buahnya mulai meninggalkan dunia kejahatan, sementara Pak Junaidi memilih untuk mendalami agama dan meninggalkan ilmu hitamnya. Zainuddin tidak hanya berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi juga mengubah hati mereka. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Akan ada tantangan lain yang menunggunya di depan. Setelah peristiwa itu, kampung tempat Zainuddin tinggal menjadi lebih damai. Harun benar-benar menepati janjinya untuk berubah. Ia mulai bekerja sebagai buruh di pasar, membantu para pedagang yang dulu sering ditindasnya. Anak buahnya mengikuti jejaknya, mencoba membangun hidup baru tanpa kekerasan. Pak Junaidi, di sisi lain, menjadi sering mengunjungi masjid. Ia mendalami agama dan memutuskan untuk menggunakan ilmunya untuk membantu masyarakat, bukan untuk mencelakai. Semua perubahan ini membuat Zainuddin merasa bersyukur. Namun, ia tetap waspada. Pengalaman selama ini mengajarkannya bahwa kedamaian tidak selamanya berlangsung lama. Beberapa minggu kemudian, sebuah kabar buruk datang dari salah satu penduduk kampung. Orang-orang mulai menghilang secara misterius. Awalnya, hanya seorang petani yang tidak pulang ke rumah setelah pergi ke ladang. Kemudian, seorang pedagang di pasar juga tidak terlihat selama beberapa hari. Penduduk mulai ketakutan dan saling bertanya-tanya apa yang terjadi. Zainuddin mendengar kabar ini dan merasa bahwa ada sesuatu yang janggal. Ia mencoba mencari tahu lebih banyak dan mendapatkan informasi bahwa semua orang yang hilang terakhir terlihat di daerah hutan kecil di pinggiran kampung. Dengan keberanian yang besar, ia memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Malam itu, Zainuddin pergi ke hutan seorang diri. Ia membawa sebilah tongkat kayu sebagai pelindung, meskipun ia tahu ajian Pancasona cukup untuk melindunginya dari bahaya fisik. Ketika ia masuk lebih dalam ke hutan, suasana semakin mencekam. Udara terasa dingin, dan suara binatang malam hampir tidak terdengar. Ada keheningan yang tidak wajar. Tiba-tiba, Zainuddin merasakan kehadiran sesuatu yang gelap. Ia berhenti dan membaca doa dalam hati. Dari balik semak-semak, muncul bayangan hitam yang menyerupai manusia, tetapi dengan mata yang menyala merah. Bayangan itu bergerak dengan cepat, menyerang Zainuddin tanpa peringatan. Namun, tubuh Zainuddin yang dilindungi ajian Pancasona tetap kokoh. Bayangan itu terpental setiap kali mencoba menyentuhnya. Zainuddin menyadari bahwa ini bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk gaib yang dikendalikan oleh seseorang dengan niat jahat.
Setelah berhasil mengusir bayangan hitam itu, Zainuddin melanjutkan perjalanannya ke tengah hutan. Di sana, ia menemukan sebuah pondok tua yang dipenuhi dengan simbol-simbol mistis. Seorang pria tua dengan jubah hitam keluar dari pondok itu, menatap Zainuddin dengan tatapan tajam. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ki Dharma, seorang dukun hitam yang menguasai hutan tersebut. "Aku mendengar tentangmu, Zainuddin," kata Ki Dharma dengan suara serak. "Kau membuat banyak keributan di sini, mengubah Harun dan anak buahnya. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan rencanaku. Orang-orang yang hilang adalah bagian dari ritualku untuk mendapatkan kekuatan lebih besar." Zainuddin mengepalkan tangannya. "Rencana jahatmu tidak akan berhasil, Ki Dharma. Aku di sini untuk menghentikanmu." Ki Dharma tertawa dingin. "Kau pikir ajian Pancasona MU cukup untuk melawanku? Aku sudah mempelajari ilmu yang jauh lebih kuat dari itu." Ki Dharma mulai membaca mantra, memanggil kekuatan gaib dari sekitarnya. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat pepohonan di sekitar mereka bergoyang liar. Zainuddin tetap tenang, membaca doa dan bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Ki Dharma menyerang dengan makhluk-makhluk gaib yang lebih besar dan lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, Zainuddin tidak gentar. Ia menggunakan kemampuan bela dirinya untuk melawan, sementara ajian Pancasona melindunginya dari luka. Pertarungan berlangsung sengit. Ki Dharma tampak frustrasi karena serangannya tidak mampu melukai Zainuddin. "Aku akan menunjukkan padamu kekuatan sebenarnya," teriak Ki Dharma. Ia mengangkat kedua tangannya, menciptakan bola api besar yang melayang di udara. Bola api itu meluncur ke arah Zainuddin dengan kecepatan tinggi. Namun, Zainuddin tetap berdiri teguh. Ia mengangkat tongkat kayunya, membaca doa dengan penuh keyakinan. Ketika bola api itu mendekat, tongkat kayu itu bersinar terang, memantulkan serangan Ki Dharma dan menghancurkan bola api tersebut. Ki Dharma terkejut, tidak percaya bahwa serangannya bisa dipatahkan dengan begitu mudah. Zainuddin melangkah maju, mendekati Ki Dharma yang mulai kehabisan energi. "Ki Dharma," katanya dengan suara tegas, "ilmu yang kau gunakan hanyalah untuk menyakiti orang lain. Tinggalkan jalan ini sebelum semuanya terlambat." Namun, Ki Dharma tidak mendengarkan. Ia mencoba menyerang sekali lagi, tetapi Zainuddin dengan mudah menghentikannya. Dengan satu pukulan telak, Zainuddin berhasil melumpuhkan Ki Dharma tanpa mencelakainya. Ki Dharma yang terjatuh ke tanah tampak ketakutan. Ia menyadari bahwa ia tidak mampu melawan kekuatan yang dimiliki Zainuddin, bukan hanya karena ajian Pancasona, tetapi karena keberanian dan keimanan Zainuddin yang membuatnya tak tergoyahkan. Setelah mengalahkan Ki Dharma, Zainuddin membebaskan orang-orang yang ditahan di pondok itu. Mereka semua selamat dan kembali ke kampung dengan penuh rasa syukur. Zainuddin melaporkan kejadian itu kepada kepala kampung, yang kemudian melaporkan Ki Dharma kepada pihak berwenang. Ki Dharma akhirnya ditangkap dan dibawa ke pihak berwenang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelum pergi, ia mengaku bahwa apa yang dilakukan Zainuddin telah membuka matanya. Ia berjanji untuk berubah dan meninggalkan ilmu hitam selamanya. Penduduk kampung merayakan kepulangan orang-orang yang hilang dengan syukur dan doa bersama. Mereka semakin menghormati Zainuddin, bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena hatinya yang mulia. Namun, Zainuddin tidak pernah sombong. Ia selalu mengingatkan mereka bahwa segala sesuatu adalah atas kehendak Tuhan. Zainuddin kembali menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia merasa lega bahwa kampung tersebut telah kembali damai. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Dunia selalu memiliki tantangan, dan ia harus tetap kuat untuk menghadapinya. Setelah mengalahkan Ki Dharma dan membawa kedamaian kembali ke kampung, Zainuddin terus menjalani hidupnya dengan sederhana. Ia tetap membantu Pak Salim di pasar, mengajar anak-anak tentang agama, dan menjadi tempat curhat bagi penduduk yang membutuhkan nasihat. Kehadiran Zainuddin membuat kampung itu menjadi tempat yang lebih damai dan harmonis. Namun, di balik ketenangan itu, kabar tentang kekuatan Zainuddin telah menyebar jauh ke berbagai penjuru. Kisah tentang santri muda yang memiliki ajian Pancasona sampai ke telinga seorang penguasa bayangan di kota besar, seorang mafia bernama Datuk Abdul Malik. Datuk Malik dikenal sebagai orang yang tak kenal belas kasihan dan memiliki jaringan kriminal yang luas. Ia mendengar tentang kekuatan Zainuddin dan merasa tertantang untuk menaklukkannya, bukan hanya karena rasa penasaran,
tetapi juga untuk membuktikan bahwa ia adalah orang terkuat. Suatu hari, seorang utusan datang ke kampung tempat Zainuddin tinggal. Utusan itu membawa pesan dari Datuk Malik. Dengan nada sopan namun tegas, ia meminta Zainuddin untuk datang ke kota besar untuk berbincang dengan Datuk Malik. Pak Salim dan penduduk kampung merasa khawatir. Mereka tahu bahwa undangan ini bukanlah undangan biasa. Namun, Zainuddin menerima undangan itu dengan tenang. Baginya, jika ini adalah bagian dari takdirnya, ia tidak akan lari. Dengan doa dan restu dari penduduk kampung, Zainuddin berangkat ke kota besar. Zainuddin tiba di markas besar Datuk Malik, sebuah gedung megah yang dijaga ketat oleh anak buahnya. Ia disambut dengan sopan, tetapi suasana di dalam gedung itu penuh dengan ketegangan. Di ruang utama, Datuk Malik duduk di kursi besar, dikelilingi oleh pengawal-pengawal bertubuh kekar. "Selamat datang, Zainuddin," kata Datuk Malik dengan senyum dingin. "Aku sudah mendengar banyak tentangmu. Aku ingin melihat sendiri apakah cerita tentang ajian Pancasona itu benar adanya." Zainuddin menjawab dengan tenang, "Jika Tuan mengundangku hanya untuk menguji kekuatanku, aku rasa itu tidak perlu. Kekuatan bukanlah sesuatu yang digunakan untuk pamer atau menakut-nakuti orang lain." Datuk Malik tertawa. "Kau memang berbeda, Zainuddin. Tapi di dunia ini, hanya ada dua pilihan, kuat atau hancur. Aku ingin tahu, apakah kau cukup kuat untuk bertahan?" Tanpa peringatan, Datuk Malik memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerang Zainuddin. Namun, Zainuddin tetap tenang. Dengan kecepatan dan kelincahan, ia menghindari setiap serangan. Tubuhnya tetap kebal terhadap senjata, membuat para penyerang kebingungan. Datuk Malik tampak tidak puas. Ia sendiri bangkit dari kursinya dan mendekati Zainuddin. Tidak seperti kebanyakan orang, Datuk Malik memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Ia juga mempelajari berbagai ilmu kanuragan, membuatnya menjadi lawan yang tidak bisa diremehkan. Pertarungan antara Zainuddin dan Datuk Malik menjadi pusat perhatian. Meskipun Zainuddin memiliki ajian Pancasona, ia memilih untuk tidak menyerang kecuali terpaksa. Ia hanya bertahan, menghindari setiap serangan dengan ketenangan yang luar biasa. "Ayo, Zainuddin, tunjukkan kekuatanmu," teriak Datuk Malik sambil melancarkan pukulan-pukulan keras. Zainuddin akhirnya berbicara, "Kekuatan bukanlah untuk menghancurkan, Datuk Malik. Jika kau berpikir aku akan melawanmu dengan cara yang sama, maka kau salah." Datuk Malik semakin frustrasi. Ia menggunakan segala ilmu dan tekniknya, tetapi tidak satu pun berhasil melukai Zainuddin. Akhirnya, dengan nafas yang terengah-engah, ia mundur beberapa langkah. Melihat Datuk Malik yang mulai kelelahan, Zainuddin berkata dengan suara yang penuh makna, "Datuk, kekuatan sejati bukanlah tentang mengalahkan orang lain. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk melindungi dan membawa kedamaian. Kau memiliki kekuatan besar, tetapi kau menggunakannya untuk menyebarkan ketakutan. Apakah itu kehidupan yang ingin kau jalani?" Kata-kata Zainuddin menembus hati Datuk Malik. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hidupnya yang penuh kekerasan dan kekuasaan tidak berarti apa-apa. Ia melihat di mata Zainuddin sebuah cahaya yang tidak pernah ia temui sebelumnya, cahaya yang membawa ketenangan dan kedamaian. Datuk Malik terdiam lama. Akhirnya, ia mengangguk pelan dan berkata, "Kau benar, Zainuddin. Hidupku selama ini hanya membawa kehancuran. Aku ingin berubah, tetapi aku tidak tahu bagaimana." Zainuddin tersenyum. "Perubahan selalu dimulai dari hati yang tulus. Aku akan membantumu, Datuk. Bersama-sama, kita bisa membawa perubahan untuk dirimu dan orang-orang di sekitarmu." Perubahan Datuk Malik membawa dampak besar. Ia membubarkan jaringan kriminalnya dan menggunakan kekayaannya untuk membantu masyarakat miskin. Banyak anak buahnya yang juga mengikuti jejaknya, mencari kehidupan yang lebih baik. Datuk Malik bahkan menjadi pendukung utama program-program sosial di kota tersebut, membuktikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah. Zainuddin kembali ke kampungnya dengan hati yang penuh syukur. Ia merasa bahwa perjalanan ini telah mengajarkannya banyak hal tentang kehidupan. Penduduk kampung menyambutnya dengan sukacita, menganggapnya sebagai pahlawan yang membawa kedamaian. Namun, Zainuddin tidak pernah menganggap dirinya istimewa. Baginya, semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Ia tetap hidup sederhana,
terus membantu orang-orang di sekitarnya dengan rendah hati. Kisah Zainuddin menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Ia tidak hanya dikenal sebagai pemilik ajian Pancasona, tetapi juga sebagai pembawa cahaya dan kedamaian. Hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah pada otot atau ilmu kanuragan, tetapi pada hati yang tulus dan keinginan untuk membawa kebaikan. Perjalanannya berakhir dengan damai, tetapi pesan-pesannya terus hidup, mengingatkan bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan membawa makna yang lebih dalam bagi kehidupan. Ingin mendengarkan lebih banyak kisah-kisah menarik lainnya? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar kami bisa terus menghadirkan konten yang bermanfaat dan inspiratif. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.